Palembang, Rajawaki News TV. Seleksi penerimaan murid baru, SPMB, merupakan proses penerimaan siswa baru di sekolah yang menggantikan PPDB. Pendaftaran SPMB Palembang 2025 dilakukan secara daring melalui website resmi, dan luring dengan cara melampirkan dokumen yang dibutuhkan ke panitia di sekolah yang dituju. SPMB SMP Negeri 42 Palembang secara resmi membuka pendaftaran untuk calon peserta didik baru. Pendaftaran SPMB Palembang 2025 dilakukan secara daring melalui website resmi dan luring dengan cara melampirkan dokumen yang dibutuhkan ke panitia di sekolah yang dituju. Terdapat 4 jalur seleksi yang dapat dipilih yakni afirmasi, domisili, prestasi, dan mutasi. Kepala Sekolah SMPN 42 Palembang, Nelly mengatakan, ada beberapa tahap yang telah dilakukan jelang penerimaan siswa didik baru. Salah satunya adalah sosialisasi SPMB yang dilaksanakan dari tanggal 9 April sampai 18 Mei 2025 dan simulasi aplikasi SPMB online itu tanggal 5 hingga 6 Mei 2025. Saat ini kita membuka penerimaan jalur afirmasi, ada syarat ada ketentuan bagi siswa yang tidak mampu, termasuk dalam ketidakmampuan yang ditandai dengan kartu KIP mereka sudah terintegrasi dengan DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, kartunya harus 2025. Tapi tetap akan kami lihat dari link apakah anak ini betul-betul masuk dari Kartu Indonesia Pintar sebagai syarat untuk mengikuti jalur afirmasi, ujarnya. Pelaksanaan pendaftaran jalur afirmasi dibuka dari tanggal 19 sampai 24 Mei 2025. Calon siswa didik baru harus verifikasi dari tanggal 20 sampai 26 Mei. Setelah itu pengumuman jalur afirmasi tanggal 27 Mei 2025. Untuk jalur prestasi, ada raport, ada juga jalur pengalaman organisasi kesiswaan seperti kalau di SD hanya ada pramuka, karena di SD belum ada OSIS. Kedua ialah akademik, sains teknologi dan non-akademik, prestasi untuk olahraga, akademik seni dan sebagainya. Kita memiliki daya tampung sebanyak 252 siswa baru, dengan jumlah keseluruhan 873 siswa, terangnya. Pihaknya menghimbau kepada seluruh calon peserta didik baru untuk mengikuti juknis, sesuai dengan peraturan dari penerimaan siswa baru. Dan jika membutuhkan informasi atau menemukan permasalahan, bisa langsung datang ke sekolah. Ketika disinggung terkait makan bergizi gratis, siswa SMPN 42 Palembang sudah menerima manfaat selama sebulan. Pihaknya sangat bersyukur adanya program MBG dari Presiden Prabowo Subianto yang sangat bermanfaat bagi para siswa. MBG sudah 1 bulan ini berjalan. Anak-anak senang, mereka sangat bahagia karena menu yang diberikan sangat bergizi dan makannya bersih. Sehingga anak-anak kembali bersemangat dalam belajar setelah menikmati makan bergizi yang diberikan pemerintah, pungkasnya. Harto, melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Alhamdulillah tertib. Selama ini tertib kami ngontrol. Jangan guru-guru keluar sebelum anak mengambil makanan. Setelah mereka istirahat, tunggu dulu sebentar. Akhirnya anak sudah makan, baru gurunya istirahat, baru gurunya juga mereka istirahat. Kan memang istirahat. Si anak membalikan tempat bapak dia sendiri dengan tertib mereka. Sebentar lagi mereka dari tim catering akan mengambil tepat waktunya, diambilnya selesai. Ya anak-anak juga sudah mempunyai rasa tanggung jawab, sudah makan mereka. Jangan sampai karena perjanjian daripada perjanjian dengan pada itu catering, tempat itu dalam keadaan bersih, sampah juga walaupun bekas sampah susu kembalikan ke situ, jadi tidak menumpuk dengan kami, jadi kami juga tidak terbeban kalau anak buang sampah sebasar. Jadi anak itu diperingatkan, Abel apa makan pun ada sampah, buah taruhlah tempat. Tepa itu mereka bersedia, memang perjanjian MOU bersedia menerima. Wadah susu itu juga mereka buang, tidak dibuangnya di tempat tepa itulah. Si anak alhamdulillah anak saya kelihatannya tertib. Ada kendala enggak Bu selama ini? Tidak ada. Tidak ada kendala. Tambahan mahalan Bu. Hari ini kita makan apa ya Bu ya? Ya udah tahu Ibu. Kamu senang Bu, senang sekali Bu. Artinya siswa tuh banyak yang senang Bu ya. Senang sekali. Program Pak Prabowo ini senang MBG sekali Bu ya. itulah Pak Prabowo. Senang pokoknya lautnya juga ke mereka tuh agak bersih memang. Bu Jino, kan aku mantau. Soalnya aku takut kalau keracunan misalnya kan. Aku tidak. Bu Jino bersih ini yang kulihat lagi besoknya. Bersih kulihat lagi. Kan kelihatan dia itu bersih kulihat makan kita kan sebagai cewek. Pak kayak harapannya
makan gratis ini berkelanjutan, karena saya perhatikan anak-anak girang, lihat anak-anak bersuara karena perutnya kenyang dan dia makan, dia sholat, dia menerima pelajaran lagi, jadi perut terisi dengan iman dan takwa dia sudah berisi, orang tua juga sudah meniti ke SMP 42 rasa bahagia. Biasa sebelum kami ini ada makan gratis di situ penuh, ada nasi, orang tua ngantar jam 10 di pos, ngantar jam 10, kaki-kaki ngantar lagi ada jam 11, kelambatan buang aja. Artinya dengan melihat dari kehidupan kami sehari-hari begini, berarti orang tua terbantu. Tidak lagi penuh, biasanya penuh di situ, wadah tepat nasi, orang tua anaknya makan siang. Kami kan pulangnya jam 2 lebih, Pak. Jadi kan otomatis udah lapar, mungkin dia nak makan mie baik. Nah, jadi alhamdulillah kami mengucapkan terima kasih dengan program Pak Prabowo, program begitu juga Pak Wali Kota juga sebagai pejabat di Palembang juga sudah mensupport kami, begitu juga camat, lurah, semuanya kami sangat mengucapkan terima kasih. Saya juga bertanya kepada anak-anak saya, mereka senang semua. Tidak pernah dia mengeluh, Bu, lauk ini, tidak pernah ada habis. Himbauan kepada para orang tua bagi siswa yang diterima dan tidak diterima, Bu. Pak, terima himbauannya. Mudah-mudahan saya berdoa semuanya diterima sesuai dengan daya tampung. Tapi kalau apabila tidak diterima, terimalah apa adanya, karena di situ ada masa sanggah. Silakan sanggah kalau tidak sesuai. Di sini masa sanggah untuk apresiasi sudah saya sebutkan tadi sekitar tanggal nanti pengumumannya tanggal 27, masa sanggah 2 hari, 27 sampai 29 untuk masalah masih silakan sanggah apa-apa, mungkin nanti kami akan memberikan informasi yang baik. Kita berdoa semua, semoga semuanya lulus mudah-mudahan. Tapi ada pila yang ada ini mungkin karena memang sudah daya tampungnya tidak mencukupi, yang tidak lulus, bersabar dan terus anak-anak yang akan datang terus berjuang. SPMB daripada SMP Negeri 42 Palembang ini ada beberapa tahap yang mereka adakan. Salah satunya seperti adanya sosialisasi PMB ini itu tanggal 9 April sampai dengan 18 Mei 2025, dan simulasi aplikasi SPMB online itu tanggal 5 sampai tanggal 6 Mei 2025. Sekarang ini pada adalah penerimaan SPMB ini pada jalur daripada jalur afirmasi. Jadi jalur afirmasi ini syarat-syaratnya itu ada ketentuan bagi siswa yang tidak mampu, yang termasuk dalam ketidakmampuan siswa seperti ketidakmampuan, misalkan mereka harus ada kartu KIP itu mereka sudah terintegrasi dengan DTKS, yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Walaupun mereka pun kartunya itu harus kartu kalau bisa 2025, tapi kami melihat di situ akan melihat dari link DTKS apakah si anak ini betul-betul masuk daripada kartu Indonesia Pintar yang syarat untuk mengikuti apapun masuk dalam jalur afirmasi. Jadi jalur sementara ini kami melaksanakan jalur afirmasi ini sampai tanggal 24 Mei 2025. Jadi masih berlangsung. Pelaksanaannya ada di atas ruang lab, jadi tidak terganggu dengan yang lain, karena pada masa ini banyak sekali anak-anak yang kelas 9 akan masuk ke SMA maupun SMEA, jadi perlu data-data pun ataupun tanda tangan yang dibutuhkan jadi pada untuk minggu-minggu ini memang sangat sibuk. Yang harus kami kerjakan, alhamdulillah sepertinya
SPMB ini untuk jalur daripada jalur afirmasi berjalan dengan baik. Nah, setelah mereka akan disampai tanggal 24 Mei, jalur afirmasi mereka akan verifikasi pendaftaran jalur afirmasi itu tanggal 20 sampai tanggal 26 Mei. Setelah itu pengumuman hasil SPMB jalur afirmasi di tanggal 27 Mei 2025. Nanti kalau sudah direkap yang mana termasuk nanti SPMB-nya SMP Negeri 42, mungkin nanti tidak tahu siapa yang ada yang tidak melengkapi data-data itu, berarti mereka belum lulus. Tapi kami lihat belum bisa kami katakan mereka belum lulus. Dan nanti ada sanggahnya, masa sanggahnya itu tanggal 27 sampai tanggal 25 Mei 2025. Jadi tetap kami masih melaksanakan, karena untuk penutupan daripada pendaftaran jalur afirmasi itu belum selesai sampai tanggal 25 Mei 2025. Untuk jalur prestasi sendiri? Jalur prestasi sendiri ada berapa? Ada jalur prestasi itu ada 3, yaitu jalur rapor. Kedua, bisa juga dia jalur daripada jalur pengalaman organisasi kesiswaan, seperti kalau di SD itu dia hanya ada organisasinya itu berupa bukan OSIS tetapi kepramukaan. Kalau di SMP kan sudah ada OSIS bisa, kalau di SD itu hanya kepramukaan. Kedua, akademik misalnya akademik sains, teknologi, dan non akademik misalkan dia mempunyai prestasi untuk olahraga, seni olahraga, akademik seni dan sebagainya. Bu, untuk SMP 42 sendiri ini berapa daya tampung untuk? Daya tampung itu sebanyak 252. Artinya ada peningkatan ya Bu dari tahun kemarin? Iya, ada peningkatan. Kalau jumlah keseluruhan siswa ada berapa? Apa? Jumlah keseluruhannya siswa gitu. Jumlah seluruh siswa sekitar 873 tidak salah. Pagi siang maksudnya Bu? Tidak ada, kami full day Bu. Himbauannya Bu untuk siswa yang mendaftar di SMP 42 Palembang. Himbauan kami menghimbau kepada anak-anak yang kelas 6 ya ke SMP 42 ya, laksanakan sesuai dengan juknis, sesuai dengan peraturan-peraturan daripada penerimaan siswa baru, terutama sekarang ini adalah jalur afirmasi itu dijalankan dengan baik. Alhamdulillah berapa hari dari tanggal 19 ini tinggal 21, berarti sudah 3 hari berjalan dengan lancar, tidak ada permasalahannya, karena kami sebelum mereka kesini kami sosialisasi kepada sekolah-sekolah mensosialisasi kepada orang tua. Begitu juga kami ada grup misalnya kepada sekolah-sekolah yang termasuk zonasi di kami memberikan informasi baru, kami kasih tahu informasi baru, kami kasih kalau apabila ada permasalahan hukum yang mereka belum ngerti boleh ditanyakan.